terus kita run di sini apakah bisa. Nah, dia pasti bakal membaca si CSV file itu sendiri di sini, baca si CSV file, terus dia bikin data statistik dari 5 kolom elemen ini, dari si data CSV itu sendiri. Nah, di sini, nah dia bakal pasti nge-generate si kode lagi di sini. Nah, di sini dia pasti bakal kembali lagi di channel Not Softwares, di mana pada video kali ini kita akan sharing-sharing atau kita lebih ke belajar. Kita sama-sama belajar di mana kita akan menganalisis data-data geologi menggunakan Python di sini, seperti kode lah. Namun pada penggunaan Python kali ini kita akan menggunakan artificial intelligence sebagai bantuan dalam mengenerate kode-kode tertentu. Kenapa sih pakai AI? Ya karena sekarang-sekarang memang sangat destruktif sekali untuk penggunaan AI dalam penggunaan pekerjaan sehari-hari, di mana AI ini bisa digunakan untuk membuat task-task tertentu atau membuat atau generate suatu ide-ide tertentu, dan bahkan untuk penggunaan data-data geologi pun kita dapat memanfaatkan AI. Tapi kata orang-orang kan ada yang bilang AI bakal menggantikan manusia dan lain-lain. AI bakal menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan manusia, tapi saya percaya seperti quotes-nya dari Jensen Huang, CEO Nvidia, AI tidak akan menggantikan kamu, tapi orang-orang yang mengerti AI bahkan menggantikan orang yang tidak mengerti AI. Jadi kali ini kita akan belajar bersama juga, di mana kita dapat memanfaatkan AI ini untuk memudahkan pekerjaan kita. Dan fungsinya AI ini sendiri di mana kita akan mengenerate suatu kode dengan menggunakan AI dan akan di-run oleh Python. Dan di sini video kali ini diperuntukkan untuk kalian yang memang tidak mempunyai basic sama sekali dalam perihal coding, atau memang tidak mengerti sama sekali dalam coding. Ini sangat direkomendasikan untuk kalian, di mana ini sangat mudah sekali dalam penggunaan atau dalam hal-hal melakukan untuk mengenerate kode ini. Jadi di sini saya mempunyai suatu database geologi. Kita bisa lihat bersama untuk datanya. Di sini saya menggunakan format CSV ya, Microsoft Comma Separated Value. Dan di dalam CSV ini ada data geologi, data pemboran mineral untuk kaitannya dengan komoditas nikel. Di sini ada borehole ID, from to, length, nickel, length dari sampel, ada elemen-elemen dari komoditas nikel itu sendiri, ada Ni, cobalt, ferrum, silika, MgO, terus ada domain yang memang sudah ada di sini, terus ada XYZ, si colornya, dan juga maximal depth. Nah, di sini untuk dalam video kali ini kita akan menganalisis data-data ini dengan tahapan IDEA atau exploratory data analysis, di mana kalau kalian belum tahu IDEA itu apa, itu suatu tahapan atau metode untuk menganalisis dari data-data geologi kita secara statistik maupun geostatistik, seperti deskripsi statistik, histogram, explot, qq plot, dan lain-lain. Dan itu biasanya kita generate di dalam software tertentu, seperti ada Surpak, ada Mindscape, ada Micromine, dan lain-lain. Namun kita akan membuat kode kita sendiri untuk keperluan kita sendiri dan mengenerate-nya menggunakan Python. Namun dalam menuliskan coding itu sendiri kita membutuhkan bantuan AI atau si AI sendiri yang menulis kode untuk kita. Jadi gimana sih untuk tahapan pertamanya? Tahapan pertamanya ya kita punya database geologinya ini sendiri. Saya punya CSV di sini dengan ada datanya sendiri seperti ini. Setelah itu kalian download. Di sini saya menggunakan Anaconda.
Nah, di sini Anaconda ini seperti apa sih? Anaconda ini seperti dia lebih ke Steam kalau misalnya teman-teman senang main game ya. Ini kayak Steam atau mungkin kalau yang nggak suka game mungkin kayak Microsoft 365 di mana dalam satu apa namanya satu aplikasi ini memuat banyak aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan untuk menulisan kode. Di sini kalau misalnya kalian bisa searching di sini ada anaconda.com, kita download aja. Di sini misalnya skip registration, ini gratis ya teman-teman, open source. Jadi kalian bisa download di sini untuk Windows, mungkin kalian untuk Windows di sini bisa klik MacBook maupun Linux. Nah, setelah kalian download dan kalian install, ini ada beberapa banyak. Nah, di sini ada Desktop, ada Jupyter, ada Jupyter Notebook dan lain-lain. Ada Spider juga, ada Qt Console, ada R juga, ada bermacam-macam produk pemrograman, bahasa pemrograman istilahnya. Namun kita di sini kalau misalkan ini udah saya install ya, kalau misalkan teman-teman belum install, ini harusnya logonya install di sini. Namun saya biasanya pakai VS Code di sini. Nah, di sini VS Code dan juga kalian juga download dan juga install Python-nya itu sendiri. Di sini kalian bisa ke python.org dan download. Di sini kalian download yang paling terbaru di sini biasanya. Saya kemarin download di 3.12 kalau nggak salah. Coba kita cek bersama. Nah, ini 3.12 Python. Jadi si Python ini dia kayak ya bahasa pemrograman untuk merunning kode yang kita buat dan ya simpelnya kayak gitu. Jadi ini si kernelnya, dan untuk menulis kodenya kita pakai VS Code di sini, VS Code. Nah, kalau udah kalian buka Anaconda-nya dan juga kalian launch si VS Code-nya itu sendiri. Jadi ini tampilan awal dari VS Code. Di sini kalian ada welcoming menu, ada tema-tema yang bisa kalian pilih, tapi saya biasanya ya defaultnya kayak gini. Setelah itu kalian pilih, ketika kita pengen menulis suatu kode, kita bikin projectnya itu sendiri, dimana saya biasanya untuk menulis kode saya pakai Jupyter Notebook. Itu kayak dia lebih kayak notebook atau ya notebook, buku tulisan yang mudah banget untuk kita bikin pengingat atau kita bikin remark, atau dalam remark itu ada kode. Itu gampang banget untuk kita buat belajar lah, seperti itu. Jadi klik file di sini, terus klik new. Setelah itu, nah di sini ada text file, Python file sama Jupyter Notebook. Kita pakai Jupyter Notebook aja. Jadi di sini kalau kalian pakai Jupyter Notebook, di sini ada kolom-kolom kayak gini. Nah, ini kalian bisa masukkan remark. Di sini ada markdown. Nah, kalau kalian bikin markdown di sini, kalian bisa bikin remark. Misal pakai pagar-pagar. Ini buat pembesaran si skala teksnya aja ya. Misal di sini kita mau create code, terus klik run di sini. Nah, ini dia bakal type begini. Jadi kita bikin remark di sini. Nah, ini di sini bikin remark. Nah, di sini kita bakal masukkan kode di sini. Kalau misalnya ini belum ada, kalian bisa hapus dan klik di sini code. Nah, ini jadi kode yang bakal kita tulis atau kita generate dari AI atau artificial intelligence, itu bakal kita taruh di sini dan di running di sini. Dan ini kernelnya pun kita select di sini, kita masukin Python yang kita telah install. Di sini saya mau masukkan Python yang paling terbaru yang saya punya di 3.12. Nah, yang tadi kan yang dari Python sendiri udah launch, ini 3.13, kalian bisa install juga. Nah, setelah kita bikin note di sini di Jupyter Notebook, di VS Code dengan style Jupyter Notebook. Nah, setelah itu kita masuk ke ChatGPT. Di sini saya pakai ChatGPT. Kenapa pakai ChatGPT? Karena saya udah coba-coba sendiri, di mana saya pakai Gemini, pakai Blacksbook, ada banyak lah
tipe-tipe AI yang ada, yang udah ada web-web AI yang udah ada, tapi saya lebih senang ke ChatGPT ini karena memang sangat mudah untuk memahami prompt-prompt atau kalau bahasanya prompt ya. Jadi apa-apa yang kita mau atau kita utarakan di sini, kita sangat connect, itu sangat connect sendiri untuk membuat pembuatan kode di sini, coding untuk menganalisis data-data geologi. Nah, pertamanya gimana cara prompt-nya itu sendiri? Di sini saya sebenarnya udah banyak bikin prompt-prompt misalnya kayak gini. Nah, ini saya nambahin nambahin prompt dan lain-lain. Dan di sini kalau misalkan kalian belum login, kalau bisa login dulu ya di sini login, karena dia bakal men-save apa-apa aja yang kita pernah bikin dari sebelum-sebelumnya. Di sini ada banyak. Nah, itu jadi kalian buat belajar juga gampang. Jadi baik lagi, caranya gimana sih untuk menanya ke AI ini untuk menganalisis data geologi? Pertama kita asumsikan bahwa si AI ini merupakan seorang atau seorang geologis yang akan membuat kode untuk menganalisis data, dan kita masukkan prompt-nya. Jadi untuk prompt-nya sendiri saya prefer ke menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi untuk ya dia lebih paham juga. Saya udah pernah pakai bahasa Indonesia tapi agak kurang kalau menurut saya. Jadi saya saranku untuk pakai bahasa Inggris, dan ini bahasa Inggris yang simple ya, nggak usah yang susah-susah itu sendiri. Jadi caranya gimana? Caranya memposisikan memposisikan si AI ini sebagai geologis. Misal uh, di sini saya bilang imagine you are a geologist di sini. Then one to create a code to analyze gitu. To analyze geological data on commodity nickel. Saya nickel commodity you help me to write code atau Python code lah. Nah, di sini saya bilang kamu adalah seorang geologis. Bayangkan kamu seorang geologis yang bakal membuat kode di sini. Inggris saya juga salah-salah jadi nggak apa-apa lah. Dan di sini membuat kode untuk menganalisis data geological data. Di sini saya bilang di komoditas nikel. Jadi apakah kamu bisa menolong saya untuk membuatkan kode seperti itu? Kita masukkan prompt ini seperti itu, dan dia pasti bakal berpikir ya teman-teman. Nah di sini malah dia bilang ada banyak visualisasi, nah dia dia malah nge-prefer bikin. Nah di sini belum belum ngapa-ngapain aja dia udah bikin kode di sini. Padahal saya baru masukkan coding itu, tapi ya nggak apa-apa. Ini memang generate juga dari prompt-prompt yang saya udah buat sebelumnya. Tapi di sini saya akan nah ini dia bikin scatter plot, histogram, ini grid dan lain-lain. Tapi ini mungkin prompt-prompt yang telah saya lakukan sebelumnya, tapi kita nggak bakal pakai nggak bakal pakai kode ini untuk analisis kita. Ini baik banget. Namun kita bakal perlahan di sini kita bakal perlahan untuk analisa data kita di sini, data geologi kita di sini, data pemboran nikel laterite di sini. Nah, setelah itu kita masukkan prompt yang kedua, yaitu di mana kita pengen si AI ini membaca dari data CSV kita di dalam model PET ini.
Jadi kita copy dulu folder path-nya di sini, terus langsung aja. Nah ini apa lagi, masukin drill hole dan lain-lain. Nah ini let me know dia bilang. Nah terus kita masukkan prompt. Jadi promptnya kayak gini. Can you read a CSV file with the name of the file. Kita masukkan nama filenya di sini, database geologi ya. Database geologi on this folder path. This folder path. Nah di sini. Jadi kita masukkan namanya CSV file sini. CSV file kita database geologi dan juga folder path kita. Jadi biar dia bikinkan kode untuk membaca si database geologi kita di sini menggunakan CSV. Nah, kalau data kalian bukan CSV, mungkin Excel file atau dan lain-lain atau PDF pun itu bisa kalian masukkan aja di sini. PDF apa Excel, jangan PDF juga. Excel file, XLS file, kan ada banyak tuh. Ada Excel 2010 dan lain-lain. Tapi kita pakai CSV di sini, kita masukkan prompt ini. Ini nggak kayak gini ya harusnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Dia pasti bikin ini, udah bikin kode di sini. Sini dari data prompt saya yang sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita masukkan aja di sini. Nah terus kita bakal masukkan prompt untuk setelah kita bilang suruh baca si CSV file ini dalam folder path ini, kita bakal bikin deskriptif statistik dulu ya. Jadi kayak min, maksimal, minimum, skewness, koefisien variasi dan lain-lain dari 5 elemen ini. Jadi kita masukkan di sini promptnya. Can you write a code to create this descriptive statistic for kolom. Sini masukin kolomnya, kolom NI, ada CO kan, CO, ada FE, SEO, ada SEO2, dan juga ada MGO. Ini ada banyak ada kode yang udah di generate. Saya bilang this make new code. Nah dia bakal pasti nge-generate si kode lagi di sini. Nah di sini dia pasti bakal, nah di sini dia bakal nge-generate kode untuk di sini ada folder path-nya yang kita udah masukin tadi, database geologi.csv. Terus dia bakal menganalisis kolom ini NI, CO, FE, CO, MGO, dan juga dia bakal di sini bakal bikin deskriptif statistik. Nah di sini deskriptif statistik. Nah di sini kalau teman-teman lihat di sini ada import expander. Jadi kalau misalkan di Python ini ada banyak library khusus untuk pembuatan kode. Jadi kalau misalkan kalian cari di sini library of Python, di sini kan ada banyak di sini, ada Panda, ada GeoPanda, ada Skyborn, ada NumPy, ada Matplotlib, dan ini biasanya yang banyak dipakai untuk scripting atau untuk pembuatan kode di SciPy dan lain-lain. Nah di sini si AI-nya sendiri
membuat kode menggunakan Panda di sini. Nah, kalau misalkan udah, kalian copy di sini, salin, dan juga kalian pastekan ke VS Code yang telah kita buat di sini. Di sini kode, dan kita paste di sini. Nah, kalau misalkan kalian yang yang baru download di sini, kalian kan nggak punya tuh, di sini masih import Panda. Nah, di sini kalian harus bikin nginstal si Pandanya itu sendiri di dalam Python-nya. Jadi kalian bikin pip install Panda. Nah, di sini Pandas, sorry. Di sini kalian run. Kalau misalkan udah di run, ini pasti bakal terinstall si Pandanya itu sendiri. Kalau misalkan kalian dilihat di awal-awal itu, di awal-awal si codingan itu sendiri, si AI-nya pun menyaranin kita. Nah, di sini dia pakai Pandas dan Matplotlib dan Seaborn. Jadi kalian di sini dibilang make sure library ini udah terinstall, si AI-nya itu sendiri bilang, si ChatGPT-nya. Namun ya itu di sini kita tutorialnya di sini. Kalau kalau uh, uh, saya sebenarnya udah install ya di sini, tapi nggak apa-apa, coba kita abort aja. Kita abort, dan setelah kita copy di sini ya, si kodenya itu sendiri, kita bisa run di sini. Kita coba run ya di sini. Nah, execute cell atau control alt enter di sini bisa, tapi kita pakai ini aja. Terus kita run di sini, apakah bisa? Nah, dia pasti bakal membaca si CSV file itu sendiri di sini. Baca si CSV file, terus dia bikin statistik dari 5 kolom elemen ini dari CSV itu sendiri. Nah, di sini lah, lihat di sini udah terbaca kan, ada min, ada standar deviasi, ada min, ada maksimum, ada kuantil 1, kuantil 2, kuantil 3, dan lain-lain. Terus saya misal kayak saya pengen ada skewness, ada koefisien varias, dan lain-lain, kita bisa bilang aja di sini di AI-nya, ke AI-nya itu sendiri, bilang can you make this statistic more complete, skewness etc. Saya pengen yang lebih komplit lagi di situ. Ya itu kita manfaatin AI aja lah. Jadi kita nggak ngerti coding, nggak ngerti apa, kita manfaatin prompt-promptnya ini aja. Kita nanya aja ke si AI-nya itu. Nah, di sini dia bakal mengupdate kode yang udah kita buat. Ini sebenarnya mode untuk ChatGPT dari ChatGPT 4.0 ya. Di sini 4.0 mode plus. Jadi dia pasti bakal ngejelasin. Sebenarnya ini bisa di run di sini juga tanpa menggunakan VS Code, tapi saya pengen pakai VS Code sebenarnya, karena ya kalau misalkan mau lanjut 4.0 itu sendiri ya harus berbayar lagi. Jadi nggak apa-apa, kita pakai ini aja. Nah, di sini library-nya nambah lagi. Selain pakai Pandas, dia pakai NumPy juga. Pakai NumPy dan dia pakai SciPy. Kalau misalkan teman-teman belum install, dia pasti saranin kita install si NumPy dan juga SciPy. Di sini cara installnya tadi pakai pip install gitu. Karena saya udah install di sini, saya timpa aja. Nah, ini dia pakai nambahin lagi, ada skewness, ada kurtosis, ada lain-lain. Sini kita run. Nah, belum ada modul SciPy-nya ya. Saya install dulu lah SciPy. Data saya belum install SciPy, guys. SciPy. Sini saya run. Dan juga kita tunggu sampai ini selesai. Nah, kalau misalkan udah keinstall di sini, dia bakal kayak gini nih. Udah keinstall artinya, dan kita running ulang di sini. Sekarang modul SciPy-nya udah keinstall, dan kita run ulang dan tunggu aja. Jadi di sini si kodenya itu sendiri bakal ya lama tidaknya kodenya itu tergantung dari data kalian di sini. Data kalian sendiri ada banyak atau tidak. Oh iya, harusnya ini close aja biar cepet. Nah, di sini udah selesai nih.
ada standar deviasi, min, maksimal, dan lain-lain. Dan setelah itu, misal saya pengen si ininya bisa difilter dari apa namanya, dari si kolom domain. Jadi di sini kan saya ada kolom domain nih. Jadi kolom domain ini isinya apa? Isinya ada limonit, support, dan juga bedok. Jadi si deskripsi statistiknya ini saya pengen di filter by domain sendiri. Jadi deskripsi statistik dari limonit gimana, dari support gimana, dari bedok gimana. Soalnya kalau misalkan kalian bisa, kalian lihat di sini deskripsi statistiknya ini untuk semua data yang ada di sini. Jadi saya bikin promnya di sini gimana? Promnya itu misal saya bilang list can you write code? Can you put a button to select or filter the category from column domain. Sini bilang saya dan kurang lah, misal diperjelas lagi limsap atau berka. Sini kita coba masukin aja promnya dan kita tunggu si AI-nya mengenerate atau mengenerate di sini lah. Di sini pakai tinter, malah harusnya pakai button biasa aja. Kalau tinter ini dia nge-pop up sih, saya tahu, tapi ya kita lihat lah sini. Nah di sini ada data di domain di sini kayak gini dan lain-lain. Masukin ada filter datanya ini CO, FMGO, terus sampai ini kayaknya bikin yang aneh-aneh nih. Kita coba cek aja di sini. Saya kayaknya belum download juga si install tinternya itu sendiri. Kita coba copy di sini dan juga kita pastekan di sini. Pasti dia kayaknya saya belum install tinter ya. Terus enter udah saya di sini. Nah di sini dia bikin pop up di sini sendiri. Jadi saya masukkan di sini ada lim, di sini lim. So statistik. Belum. Bentar. Masukkan lain nih si lim. Dia malah bikin kayak bikin aplikasi sini, tapi nggak apa-apa lah. Ya kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian di sini deskripsi statistiknya masukin tim, terus kita masukin sub di sini, sub statistik, malah bikin kayak gini. Nah ini dia. Jadi ya itu teman-teman. Jadi ya sebenarnya saya nggak pengen pakai tinter itu sendiri, terlalu ribet ya. Apa namanya, si kodenya itu bikin pop-up itu sendiri. Saya nggak pengen pakai itu, jadi kita masukin aja promnya. Don't using caps location. Don't use tinter. I just want to show the result in VS Code. Aku perjelas aja lah kayak gini. Nah ini pakai SkyPy lagi, jangan pakai tinter. Jadi ya itu tergantung prompt kita. Jangan masukkan, saya masukkan ini kan button kan. Jadi kayak bikin tombol, ya memang bikin tombol di situ. Bikin pop up sendiri, bikin Python, kita bikin tombol situ. Tapi itu terlalu ribet lah untuk apa namanya, ya deskripsi statistik sendiri. Jadi kita masukkan ini, kita tunggu. Jadi itu. Nah kalau misalkan udah selesai, ini kalau misalkan kalian juga punya si ChatGPT-nya memang Pro, itu lebih cepat sih nge-generate. Jadi kita timpa lagi di sini.
Jadi itu teman-teman, jadi kalau misalkan kalian mau ini memang try and error, jadi kalau misalkan nggak bagus kita tanya lagi si AI-nya kenapa kayak gini dan lain-lain, karena memang di sini ya itu saya pengen apa namanya ya itu saya pengen ngasih tahu jadi gimana loh apa kalau kita yang nggak ngerti si Python itu sendiri bakal bermain pattern di situ tuh. Nah ini malah masukkan statistik for sub dan lain-lain, ini malah yang aneh-aneh, tapi ya itulah teman-teman, ini videonya terlalu panjang dan itu caranya untuk pembuatan kode dimana kita yang nggak ngerti Python itu sendiri ini bisa bikin ya ini. Nah, ya salah satunya distribusi statistik untuk geostatistik analisis ideal lah. Kalau misalkan untuk analisis ideal lainnya seperti histogram, skew, apa exploit atau kuantil-kuantil dan lain-lain ini bakal next di video selanjutnya aja ya, untuk ini udah terlalu kepanjangan. Jadi ya gitu teman-teman, kita manfaatkan sumber daya yang ada dan untuk apa, untuk kita belajar, bukan kita males untuk belajar dan lain. Dan ini ya sistemnya mungkin learning by doing lah. Jadi untuk tes videonya mungkin kita bakal membuat histogram ya, histogram menggunakan AI juga untuk mengenerasi menggunakan Python sebenarnya, tapi untuk codingnya, untuk penulisan kodenya kita menggunakan AI untuk ya analisis geostatistik lainnya. Jadi gitu aja teman-teman. Kalau lebih mohon maaf, see you in next video and don't forget for learning for everything. Thank you.